Lucu, kami berempat ya, saya, Dr. Rismond, Dr. Tifa, dan juga Pak Rizal Fadila itu akan dituntut dengan pasal 160 KUHP, di mana itu adalah pasal penghasutan. Ini benar-benar lucu. Gak apa-apa. Yaitu menganalisa dari ijazah yang diupload oleh Dian Sandi Utama. Setelah bertemu langsung dengan Dian Sandi Utama di dalam podcast, itu bahkan mengaku, yaitu Bang Dian Sandi ini ternyata tidak memfoto langsung. Ya, tidak memfoto langsung dari ijazah Pak Jokowi. Nah, belum memegang secara langsung ijazah dari Pak Jokowi. Dan ternyata juga Bang Sandi ini adalah kader PSI. Nah, akhirnya terungkap secara jelas ya, yaitu siapa yang mengupload foto ijazah Pak Jokowi asli ini. Nah, saya juga bertanya-tanya ya, betapa dekatnya ya, yaitu Bang Dian Sandi ini kepada Pak Jokowi ya, sampai memfoto ijazah asli dari Pak Jokowi. Jadi, menurut saya bukan orang kaleng-kaleng ini ya, sangat dekat dan bisa melihat ijazah Pak Jokowi asli. Kalau kita lihat dari sini ya, buat yang ributin fotokopi ijazah Pak Jokowi yang saya upload, ada utas biar kalian tenang berlebaran. Ini saya upload yang asli. Wow, yang asli loh, diupload yang asli. Pada saat lalu juga menjadi perdebatan publik. Dan bahkan Roy Suryo pun menganalisa setidaknya dari postingan Dian Sandi Utama ini. Nah, kalau kita lihat pada saat lalu ya, ketika Roy Suryo diundang di salah satu televisi swasta, Suara Rakyat, itu bahkan mengaku, yaitu menganalisa dari ijazah yang diupload oleh Dian Sandi Utama. Dan yang cukup mengejutkan, ada pernyataan dari Roy Suryo setelah bertemu langsung dengan Dian Sandi Utama di dalam podcast, itu bahkan mengaku, yaitu Bang Dian Sandi ini ternyata tidak memfoto langsung. Ya, tidak memfoto langsung dari ijazah Pak Jokowi. Nah, belum memegang secara langsung ijazah dari Pak Jokowi. Ini kan menurut saya, apa yang diungkapkan oleh Dian Sandi ini, menurut saya ya sangat wow sekali. Tetapi dia sudah mengatakan saya upload yang asli. Bagaimana menurut Anda ya? Dan ternyata juga Bang Sandi ini adalah kader PSI. Apakah memang ada korelasinya ya? Ini sangat mengejutkan sekali. Ya, itu untung saja Roy Suryo pada saat lalu bertemu dengan Bang Dian Sandi ini dalam podcast dan akhirnya semua terungkap sudah. Ternyata Bang Dian Sandi itu belum pernah memegang ijazah asli dari Pak Jokowi. Saya kira ini difoto dari Bang Dian Sandi sendiri, difoto ijazahnya, dan Bang Sandi sudah melihat ijazah dari Pak Jokowi. Ternyata. Nah, bahkan juga sampai saat ini pun menjadi polemik. Dan Roy Suryo dan Rismond dan bahkan Dr. Tifa, wow, malah sudah terang-terangan ya, terang-terangan menyebut skripsi Pak Jokowi itu palsu, ijazah Pak Jokowi palsu, dan bahkan sekarang semakin terang-terangan dan bahkan sudah pede luar biasa ya, apalagi yang sudah ditemukan terkait Roy Suryo, bahkan bertemu dengan Bang Dian Sandi dan lain sebagainya. Akhirnya Roy Suryo dan Dr. Tifa bahkan Rismond semakin pede, yaitu ijazah Pak Jokowi palsu dan skripsi Pak Jokowi palsu dengan analisa yang sudah dilakukan. Nah, ini menurut saya ada bukti-bukti ilmiah ya. Jadi bukan kaleng-kaleng Roy Suryo, Rismond dan Dr. Tifa. Kalau kita lihat gelarnya juga doktor, profesor dan lain sebagainya. Ini kan sangat ngeri sekali ya. Ya, semoga sajalah besok bisa terungkap lah ijazah Pak Jokowi itu beneran asli atau aspal, asli tapi palsu. Wow, kita lihat saja besok ya. Dan pastinya juga akan segera terungkap ya. Nah, dari sini bahkan dikomentari oleh Rizky Dwi, Pak Jokowi nggak punya teman satu angkatan atau gimana ya, teman kelas atau teman praktikum atau teman penelitian. Kayak nggak pernah ada saksi hidup teman satu angkatan yang speak up di media mengenai masa kuliah Pak Jokowi. Saya menyampaikan kesaksian temennya, makanya utas ini ada. Gimana sih? Wah, saya bahkan tidak membawa nama-nama PSI agar kalian mau berargumentasi, tapi tidak juga ya, tapi memang kader PSI ya. Nah, pada saat lalu juga ada reuni lah setidaknya ya. Katanya ini teman-teman sefakultas ya, tapi yang dipermasalahkan ijazah ya, kita tidak tahu ya. Tetapi kalau kita lihat dari Roy Suryo, Dr. Tifa dan bahkan Rismond itu bahkan sangat yakin bahwa ijazah Pak Jokowi palsu dan bahkan skripsi Pak Jokowi palsu. Jadi kita juga sangat
dibuat bingung ya terkait ini, dan semoga saja besok ketika ada sidang gugatan, ketika Roy Suryo dilaporkan, semoga saja bisa terungkap secara terang benderang ya terkait ijazah Pak Jokowi ini. Ini dikomentari oleh Mantap 48, udahlah bang, ini momen lebaran yang suci dan sakral, jangan dirusak oleh kepalsuan yang kamu buat terus, lebih baik fokuslah bersilaturahmi. Nasihat ini baik untuk saya, Anda sendiri dan yang lainnya. Maju terus, bela yang salah. Semua fakta bahkan yang Anda upload seolah asli, itu sudah dibuka berkali-kali di media, bahkan para pakar berani memastikan yang Anda yakinkan asli itu adalah palsu. Sampaikan aja ke Jokowi, minta dia datang lalu tunjukkan di depan pengadilan kalau ada. Anda bahkan tidak tahu kalau pengadilan sudah membuat keputusan. Ya, pada saat lalu memang sudah membuat keputusan dan akhirnya Bambang Tri juga sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan ya. Nah, bahkan kalau kita lihat dari sini ya, Roy Suryo lucu pembuktian secara ilmiah dikriminalisasi dengan pasal tentang penghasutan. Kan emang udah dari dulu rezim ini, tapi insya Allah banyak rakyat yang dukung para aktivis dan ilmuwan yang masih punya nalar untuk tidak dibohongi terus ya. Seperti ini. Lucu. Kami berempat ya, saya, Dr. Rismon, Dr. Tifa, dan juga Pak Rizal Fadila, itu akan dituntut dengan pasal 160 KUHP, di mana itu adalah pasal penghasutan. Ini benar-benar lucu. Nggak apa-apa kalau pasal yang dulu memang pernah sukses digunakan untuk melakukan kriminalisasi terhadap salah satu ustadz waktu itu sukses. Tapi waktu itu memang ada kekuasaan atau ada rezim yang memang mungkin dilawan oleh beliau, ya gitu, dan sukses. Tapi sekarang kita buktikan saja nanti, apakah Presiden Prabowo masih akan membiarkan anak-anak bangsanya yang kami ini sebenarnya ingin mengungkapkan kejujuran dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi ini pure science ya, untuk membuktikan kepalsuan skripsi dan juga kepalsuan ijazah, kok malah mau dipidanakan dengan pasal penghasutan. Jadi seperti itulah ya. Jadi apalagi ditambah terkait putusan Mahkamah Konstitusi ya, yang pada saat lalu tidaknya keributan yang dibuat di media sosial kepada pemerintah, kepada korporasi dan lain sebagainya itu tidak bisa dituntut pidana dan lain sebagainya. Jadi menurut saya itu putusan yang sangat keren sekali ya. Dan ini menurut saya keributan yang terjadi ya terkait postingan-postingan yang pada saat lalu dilakukan oleh kader PSI, dan akhirnya juga membuat heboh dan akhirnya ditelitilah, nomor induk lah yang lain sebagainya, dan akhirnya bisa disimpulkan oleh pakar-pakar di sini ijazah tersebut tidak asli dan lain sebagainya. Nah, ini juga menurut saya tidak bisa dituntut pidana ya, karena memang keributannya berada di ruang media sosial. Dari sini saya juga penasaran kira-kira komentarnya seperti apa ya. Dari Maudi Asmara, loh laporin karena penghasutan, biasalah kerjaan orang panik. Dari Steven, makanya Om Roy cuma ketawa aja, tinggal nanti gimana aja kalau benar masuk pengadilan. Iya, tinggal hadapi aja. Benar katanya benar, nggak perlu takut sama yang suka bikin onar. Para akan selalu berusaha cari celah untuk mengaburkan fakta. Kalau laporan ini langsung diproses dengan mengabaikan laporan para aktivis yang lebih dulu masuk, bisa dipastikan para penegak hukum lagi mempertontonkan dagelan hukum. Emang lagi lucu-lucunya rezim ini ya, seperti itulah. Jadi memang sangat wow sekali lah kasus ijazah palsu ini ya. Saya kira itu sudah tenang, tetapi malah semakin ramai saja ya. Bahkan yang cukup unik, Roy Suryo mengaku bertemu penggugah ijazah Jokowi di medsos. Wow. Yang tadi saya dan Dr. Rismon ketemu langsung dengan anak yang mengupload itu di X, namanya Sandi Utama. Dia memposting ini dan dia mengakui kan dia nulis asli. Saya upload yang asli, ujarnya dalam Rakyat Bersuara bertema 3 terlapor ijazah Jokowi bersaksi. Menurutnya, Sandi mengakui telah memposting ijazah di media sosial. Sandi juga mengakui jika ijazah yang diposting itu tak didapatkan secara langsung dari Presiden Jokowi. Pertanyaan saya sederhana, Mas. Mas, Anda berani pegang yang asli? Asli itu dari Presiden Jokowi atau mantan Presiden Jokowi atau tidak? Enggak, saya dapat dari ini. Ini sudah selesai tuturnya. Nah, jadi yang mengupload, yang memberikan caption ijazah Pak Jokowi yang asli ternyata tidak didapat dari Pak Jokowi. Kurang lebih seperti itu. Nah, Anda bisa menyimpulkannya sendirilah. Untuk selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.